Hai teman-teman, di video kali ini Mimin akan menceritakan film Jet Li yang sudah langka di televisi. Film ini berjudul The Master. Film ini dirilis pada tahun 1992, disutradarai oleh Tsui Hark dan diperankan oleh Jet Li dan beberapa aktor papan atas lainnya. Film ini menceritakan sebuah kisah perjalanan seorang pemuda Cina yang bernama Jet yang diperankan oleh Jet Li. Ia datang ke Los Angeles, Amerika untuk menemui gurunya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Apakah Jet berhasil bertemu dengan gurunya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Jane yang sedang berlatih akrobat. Setelah selesai berlatih, Jane terlihat menghampiri teman-temannya. Namun dengan tidak sengaja, Anna menyenggol kaki Jane membuat ia terjatuh. Pertengkaran pun terjadi di antara mereka. Pelatih yang melihat hal itu langsung melerai mereka dan memutuskan untuk mengeluarkan Anna dari pekerjaannya. Di tempat lain, di sebuah toko herbal Pocilam, terlihat seorang tabib bernama Paman Tak sedang menyembuhkan seorang pasien yang terkilir. Setelah usai melakukan pengobatannya, Paman Tak sedikit menasehati pasien tersebut dan memintanya untuk bayar biaya pengobatan. Di sana, Paman Tak juga terlihat sedikit menjelaskan siapa pemuda di foto yang ditanyakan oleh pasien tersebut. Setelah itu, Paman Tak memberikan sebuah obat herbal kepada pasiennya itu, dan pasiennya itu pun pergi meninggalkan Paman Tak. Tak lama setelah kejadian itu, Paman Tak memutuskan untuk ulang. Namun, Paman Tak dikejutkan dengan kedatangan seorang pemuda yang merupakan mantan muridnya yang bernama Johnny. Di sana, Johnny bermaksud untuk menantang mantan gurunya tersebut untuk bertarung. Ia menghancurkan kaca toko milik Paman Tak. Melihat apa yang Johnny lakukan, Paman Tak pun memutuskan untuk meladeni Johnny dan pertarungan antara guru dan murid itu pun terjadi. 你想我出手啊，都唔使拆我間鋪啦！放低！ Dikarenakan usianya, Paman Tak yang sudah tak muda lagi, ia terlihat kewalahan menghadapi Johnny. Ditambah Johnny menyuruh anak buahnya untuk menyerang Paman Tak. Di saat Paman Tak sudah tidak berdaya, Anna tak sengaja lewat mencoba untuk menyelamatkan Paman Tak dan membawanya kabur menggunakan sepeda motornya. Johnny dan anak buahnya mencoba untuk mengejar mereka. Untungnya Anna berhasil kabur dengan menerobos sebuah pagar besi. Doctor, me, doctor. Beberapa hari kemudian, Jet yang merupakan murid dari Paman Tak terlihat baru saja tiba di Los Angeles. Di sana, beberapa pemuda nakal mencoba mencuri tas milik Jet dan membawanya kabur menggunakan mobil. Namun, dikarenakan Jet adalah seorang ahli bela diri, ia berusaha mengejar para pemuda tersebut. Akhirnya, mobil para pemuda itu terhenti karena menabrak sebuah pohon kelapa di pinggir jalan. Para pemuda itu akhirnya menyerah dan meminta Jet untuk menjadikannya seorang murid. Sementara itu, Jet yang tidak mengerti dengan apa yang mereka ucapkan memutuskan untuk pergi dan para pemuda itu berlari mengikutinya. Jet yang berhasil meninggalkan mereka memasuki sebuah taksi dan meminta supirnya untuk mengantarkan ke alamat yang tertera di sebuah kertas. Di dalam mobil, Jet sedikit terkejut dengan argo taksi tersebut yang bertambah dengan sangat cepat. 你個錶唔行喎。哦，咁咪行咯。放呢個星期係，放呢個爆啊氣有爆。20皮，住得住啦啩？
Sesampainya di alamat yang dituju, Jet terlihat kesal dengan argo taksi tersebut yang sangat mahal. Dan Jet meminta supir tersebut untuk menunggu sebentar. Namun dikarenakan mereka sama-sama orang Tionghoa, sopir tersebut menggratiskan ongkosnya dan pergi meninggalkan Jet. Jet yang baru saja tiba melihat toko milik gurunya dalam keadaan tersegel. Dan akhirnya Jet pun mencoba untuk memencet bel yang ada di sana. Namun dikarenakan Jet tidak mendengar jawaban, akhirnya ia pun menendang pintu tersebut. Dan Jet pun terkejut melihat toko milik gurunya dalam keadaan berantakan. Sementara itu, Paman Tak yang sedang terluka berada di kediaman milik Ana. Di sana, Paman Tak meminta bantuan Ana untuk membayarkan hipoteknya kepada sebuah bank. Namun, dikarenakan keterbatasan bahasa, Ana tidak mengerti apa yang Paman Tak maksud. Di tempat lain, Jet sedang merenung di toko milik gurunya. Kemudian ia dikagetkan dengan beberapa pemuda yang sedang memperbaiki pintu yang ia hancurkan tadi. Para pemuda tersebut merupakan pegawai bank yang menyegel toko milik Paman Tak. Di sana, Jet juga bertemu dengan seorang wanita yang bernama Mei. Mei yang merupakan penjamin atas pinjaman bank Paman Tak mencoba menjelaskan kepada Jet mengapa toko milik gurunya tersebut disegel. Jet pun berjanji kepada Mei akan mencari gurunya. Dan Mei memberikan sebuah kartu nama, meminta Jet untuk menelponnya jika ia bertemu dengan gurunya. Setelah itu, Jet pun pergi untuk mencari Paman Tak. Meski sudah berjalan cukup jauh dan bertanya ke beberapa tempat, pencarian Jet tidak membuahkan hasil. Di saat ia sedang beristirahat, gerombolan pemuda tadi datang menghampiri Jet. Mereka menawarkan tumpangan kepadanya. Jet pun menerima tawaran baik mereka. Dan Jet akhirnya dibawa ke tempat di mana mereka tinggal. Namun di saat mereka baru saja tiba, segerombolan gangster tiba-tiba datang dan membuat para pemuda tersebut berlari terbirit-birit. Sayangnya, para gangster tersebut berhasil menangkap para pemuda itu. Awalnya Jet terlihat tidak peduli dan memutuskan untuk pergi. Namun dikarenakan perbuatan dari gangster tersebut cukup keterlaluan, Jet pun memutuskan untuk membantu mereka. Dan perkelahian pun terjadi. Meski jumlah mereka banyak, Jet berhasil mengalahkan mereka satu persatu dan membuat para gangster tersebut berlari. Namun naas, sebelum gangster itu pergi, mereka sempat membakar tempat tinggal para pemuda itu. Pada malam harinya, terlihat Ana berada di toko pocila milik Paman Tak. Sementara itu, di luar toko, Jet sedang mengajak para pemuda tadi bermalam di sana. Jet yang mencoba masuk melalui pintu belakang melihat ada seseorang di dalam toko dan mengira bahwa itu adalah gurunya. Sementara itu, Ana yang kaget bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Keesokan paginya, Mei yang baru saja tiba di kantor diminta oleh atasannya yang bernama Li untuk pergi ke ruangannya. Ternyata Mei dan Li merupakan sepasang kekasih dan di saat Li sedang menasihat Mei, tiba-tiba seorang wanita datang dan Li meminta Mei untuk melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, di toko milik Paman Tak, para pemuda tadi terlihat sedang berselisih dengan para pegawai bank. Jet yang melihat hal itu mencoba untuk melerai mereka. Namun Mei yang tiba-tiba datang membuat Jet sedikit kesal dan menantang Mei untuk memanggil polisi. Sesampainya di kantor polisi, Jet diinterogasi oleh seorang petugas. Namun Jet melihat ada yang salah dengan petugas tersebut. Jet yang paham akan ilmu pengobatan langsung mengetahui bahwa polisi tersebut mengalami radang lambung. Dan akhirnya Jet pun memberikan sedikit terapi kepada para polisi di sana.
Tak lama setelah itu, Mei pun datang dan Jet pun akhirnya dibebaskan. Sebelum Jet pergi, ketua polisi di sana meminta Jet untuk bekerja sama menangkap Johnny. Namun Jet menolaknya karena ia sedang sibuk mencari gurunya. Mei yang kesal melihat sikap Jet mencoba sedikit menasihatinya. Namun Jet sedikit pun tak peduli dan pergi begitu saja. And you don't even say thank you to me. 我睇你咁慘，我想幫下手啫嘛。係都係你嗰種人打打殺。我唔好將啲關係搞得咁密切嚇，大家保持佢。I'm sorry, Chica。Tak lama kemudian, Jet terlihat mendatangi sebuah perguruan kungfu. Di sana, Jet mencoba mencari informasi tentang gurunya. Bukan mendapatkan informasi, Jet malah diminta untuk bertarung melawan salah satu murid dari perguruan tersebut. 你叫我喐手啊？ Dan Jet pun dapat dengan mudah mengalahkannya. 又係你叫我喐佢嘅？ Dikarenakan kedatangannya tidak membuahkan hasil, Jet mencoba untuk pergi. Namun sebelum Jet pergi, Anna yang juga berada di sana mencoba untuk menghampirinya. Tak lama setelah Jet pergi, Johnny bersama para muridnya datang ke perguruan kungfu tersebut. Johnny dan para muridnya bermaksud untuk menantang guru kungfu bertarung. 你哋逐個嚟或者成班上都得。阿虎，交俾佢。係。 Dan akhirnya mereka pun bertarung. Di sana Johnny dan para muridnya dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Dan salah satu murid Johnny mengajak mereka semua untuk bergabung dengan sekolah bela diri milik Johnny. Sementara itu Anna membawa Jet ke rumahnya untuk menemui Pamantak. Namun saat Pamantak melihat Jet, ia terlihat tidak senang dan pura-pura tidak mengenalnya. Pada akhirnya Jet mencoba untuk membohongi gurunya dengan mengatakan Pocilam telah terbakar habis dan hanya menyisakan papan nama. Mendengar ucapan Jet, Pamantak mau tak mau membuka pintunya. Namun setelah ia tahu bahwa Jet membohonginya, Pamantak terlihat sedikit kesal dan menyuruh Jet untuk segera pergi. Namun mereka semua malah memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Dan pertengkaran kecil pun terjadi. Dikarenakan pertengkaran mereka, pedang milik Pamantak tak sengaja terjatuh keluar. Pamantak dan Jet pun bergegas keluar untuk mengambil pedang itu. Jet yang terlebih dahulu mengambil pedang itu langsung memberikan pedangnya kepada gurunya. Setelah itu Jet berusaha menjelaskan kepada gurunya mengapa ia baru saja tiba sekarang. Jet juga mencoba mengajak gurunya untuk pulang kembali ke Hong Kong. Namun Pamantak yang masih merasa kesal menolak ajakan Jet untuk kembali. Keesokan harinya, Mei yang sedang bekerja tak sengaja memergoki Lee sedang berselingkuh. Lee yang menyadari bahwa Mei melihat perbuatannya mengajak Mei untuk berbicara di luar. Namun Mei yang sudah terlanjur kecewa memilih untuk pergi meninggalkan Lee. Jet yang baru saja tiba mencoba untuk menghentikannya. Namun Lee yang berada di sana mencoba untuk menghalangi Jet. Di saat mereka sedang menuju mobil, tiba-tiba beberapa gangster akan mencuri mobil miliknya. Jet pun dengan cepat mendatangi mobil milik Mei. Melihat anak buahnya tidak berhasil mencuri mobil, bos gangster yang pada saat itu juga berada di sana langsung memutuskan untuk menyerang Jet. Tiba-tiba Johnny yang juga berada di sana memutuskan untuk membantu Jet. Johnny dan gangster itu pun bertarung. Namun dikarenakan gangster tersebut menggunakan pistol, membuat Johnny dan Jet terjatuh untuk menghindar. Sementara itu gangster tersebut masih terus menyerang dan Jet memutuskan untuk melarikan diri. Johnny terlihat berusaha mengejar Jet, namun ia tidak berhasil karena Jet terlebih dahulu kabur dengan cara melompat dari atas bangunan tersebut. Jet pergi bersama Mei. Mereka terlihat menghabiskan waktu bersama-sama. Jet dan Mei sekarang terlihat lebih akrab. Mereka memutuskan untuk menjadi sahabat. 所以中國人生出嚟就周圍走。早㗎？係啊。你翻去唔習慣咁點啊？你要適應先得㗎嘛。嗰個屌出去喎。喺出邊啊？同我執試下啦。適應你個死人頭啊！哦，條車斜入邊喎。你有冇鎖門啊？ Hari beranjak sore, Jet dan Mei memutuskan untuk pulang. Di saat mereka akan pulang, Mei memutuskan untuk mengajari Jet menyetir mobil. 開車？係啊，行嘅。係咪咁啊？係啦，不過你冇走得咁快啊！啊，你做睇路啊！哦，喺後邊添啊！轉 lane 啦！乜拎啊？轉嗰邊。
Mei mengajari Jet dengan penuh kesabaran, dan benih-benih cinta pun mulai tumbuh di antara mereka. Namun, di saat Jet sedang belajar menyetir, tiba-tiba polisi terlihat mengejar mobil mereka. Mei yang takut akan ditilang dikarenakan Jet tidak memiliki SIM, langsung memutuskan untuk duduk di atas pangkuan Jet. Polisi pun langsung mendekati mobil mereka dan menyuruhnya untuk berhenti. Mei yang panik langsung mengatakan kepada polisi bahwa mereka baru saja menikah hari ini. Mendengar hal itu, polisi meminta Mei untuk menunjukkan SIM-nya. Dan Mei pun akhirnya ditilang karena mengendarai mobil dengan sembrono. 哦，我教你揸，冇咩意思啊，好普通啫嘛，你錫我。 I'm going to cite you for reckless. It's a lot safer that way. OK，thank you officer。咩啊？喂，我亂講嘢啊！ Pada malam hari, Ana dan 3 pemuda tadi terlihat sedang berada di toko Pocila mencari obat untuk Paman Tak. Sementara itu, anak buah Joni yang tak sengaja lewat depan Pocilam melihat ada seseorang di dalamnya dan mereka memutuskan untuk memeriksanya. Sesampainya di dalam, mereka memutuskan untuk membawa Ana kepada bosnya. Ana pun mencoba untuk mempertahankan diri dengan bertarung melawan salah satu di antara mereka. Ana pun dengan mudah dapat dikalahkan. Sementara ketiga pemuda tadi mencoba membantu dan menyerang anak buah Joni, namun mereka semua bukanlah tandingannya. Dengan mudah, anak buah Joni mengalahkan mereka satu persatu. Menyadari mereka tidak akan menang, ketiga pemuda itu memutuskan untuk menyelamatkan Ana terlebih dahulu. Mereka meminta Ana untuk segera pergi. Tak lama berselang, Jet tiba bersama Mei di sana. Melihat ada sesuatu yang tidak beres, Jet bergegas memeriksa ke dalam toko. Di dalam toko, Jet terlihat sangat marah karena toko milik gurunya sudah hancur berantakan. Sementara itu, Mei yang berada di dalam mobil dikejutkan dengan kemunculan 3 pemuda tadi. Di sana, Jet bertemu dengan pemuda itu sudah dalam keadaan babak belur dan mereka memberitahu bahwa Ana berada di tepi seberang sana. Mendengar hal itu, Jet dan Mei bergegas menuju tempat Ana. Di sana, mereka berusaha menyelamatkan Ana dan membawanya pulang. Esokan paginya, Ana yang menyadari bahwa ia mengalami cedera di kaki merasa sangat depresi. Semua yang berada di sana mencoba untuk menenangkannya dan mengatakan bahwa itu bukan masalah yang serius. Jet dan Paman Tak berusaha untuk mengobatinya. Sementara itu, Jet yang tidak ingin kejadian seperti semalam terulang lagi memutuskan untuk melatih ketiga pemuda tersebut. Latihan panjang pun dimulai. Jet mulai melatih mereka dari kuda-kuda hingga berlatih menghindari serangan menggunakan bola yang diikat. Setelah latihan berhari-hari, mereka pun memutuskan untuk merapikan toko milik Paman Tak. Dan pada malam hari, Jet dan ketiga pemuda itu terlihat sedang menunggu seseorang datang. Setelah menunggu beberapa saat, tiba-tiba anak buah Joni yang kemarin muncul di sana. Jet pun meminta 3 muridnya untuk menghadapi mereka semua. Berbekal dengan latihan yang Jet berikan, mereka semua bisa memberikan sedikit perlawanan kepada anak buah Joni. Namun dikarenakan kemampuan mereka belum cukup, anak buah Joni berhasil memojokkan mereka dan membuat Jet turun tangan. Jet pun menghadapi mereka dengan menggunakan sebuah pedang. Satu persatu dari mereka dapat Jet kalahkan dengan mudah. Dan membuat mereka keluar dari toko Pocilam. Sementara itu, Joni yang hanya menunggu dari luar toko langsung menantang Jet untuk bertarung 1 lawan 1. Jet pun keluar dan menerima tantangan dari Joni. Mereka berdua pun mulai bertarung. Mereka bertarung dengan sangat sengit. Let's get those bastards now. Shit, officer in trouble. Wow, you got. Namun di tengah-tengah pertarungan mereka dihentikan oleh kedatangan polisi dan mereka semua pun akhirnya dibawa ke kantor polisi. 佢啊，佢冇綠卡啊！嚇，我哋唔可以離開呢間房。 Wait a moment.
Keesokan paginya, polisi memberitahu mereka bahwa ia akan menuntut Johnny atas perbuatannya dan meminta mereka semua untuk bersaksi nanti di pengadilan. Dan ketua polisi pun membebaskan mereka. Namun di saat mereka akan pergi meninggalkan kantor polisi, Mei dan Jet terlihat sedang membicarakan sesuatu. Dan pada saat itu, Paman Tak yang juga berada di sana mendengar semua ucapan Jet. 留低啊！叫我閃閃舒服做人，師傅都係假㗎咋。 Dan itu membuat Paman Tak merasa kecewa. 要走就快啲走，有咩醫我？ Jet yang melihat gurunya langsung mencoba menjelaskannya. Namun Paman Tak tidak menghiraukannya dan meminta Jet untuk kembali ke Hong Kong. Jet pun merasa sedih mendengar perkataan dari gurunya. Jet akhirnya memutuskan untuk kembali. Di sana terlihat Mei yang sedang mengantarkan Jet untuk menaiki sebuah bis. Mei mencoba untuk merayu agar Jet tetap tinggal. Namun dikarenakan Jet tidak paham dengan apa yang Mei maksud, Jet tetap memutuskan untuk pergi. Mei yang memiliki perasaan kepada Jet merasa sedikit kecewa karena Jet memilih untuk tetap pergi. Sementara itu, Paman Tak yang sedang berada di dalam tokonya terus memandangi foto dirinya dengan Jet. Sedangkan di luar toko terlihat 3 murid dari Jet. Tak lama kemudian, telepon milik Paman Tak berbunyi. Johnny meminta anak buahnya untuk memberitahu Paman Tak bahwa Anna telah mereka culik. Dan mereka meminta Paman Tak untuk datang ke sebuah alamat jika ingin Anna tetap hidup. 你哋咁搞法咪即係標心？你講啦。 100 Wilshire。 Di tempat lain terlihat Mei yang sedang mengendarai mobil untuk menyusul bis yang Jet tumpangi. Sementara itu di dalam bis, gangster yang kemarin menyerang Jet juga berada di sana. Gangster itu mencoba untuk membalas dendam kepada Jet dan mencoba untuk membunuhnya. Mereka pun mulai bertarung. Namun dikarenakan supir bis terkena tembakan dan terbunuh, membuat fokus bertarung Jet menjadi terbagi. 有冇熄咗巴士啊？啊！ Meskipun demikian, gangster tersebut masih bisa Jet kalahkan dan gangster itu terbunuh akibat terkena tembakannya sendiri. Dan setelahnya, Jet pun berusaha menyelamatkan semua penumpang dengan cara menghentikan bis tersebut. Dan tak lama dari itu, Mei pun sampai ke lokasi itu dan Jet pun mengajak Mei untuk mengantarnya mengambil paspornya yang tertinggal. Setelah sampai di Pocilam, Jet langsung mengambil paspor miliknya dan hendak pergi. Namun sebelum pergi, Mei memberitahu bahwa ada sebuah surat di sana. Dan surat itu berisikan sebuah wasiat yang ditulis oleh Paman Tak. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, Jet dan Mei mencoba mencari sedikit petunjuk. Pecak. Dan akhirnya, Mei berhasil menemukan sebuah alamat. Dan mereka pun bergegas pergi ke alamat tersebut. Sementara itu diperlihatkan Paman Tak yang baru saja tiba ke tempat yang Johnny maksud bersama dengan 3 murid Jet. Di sana, Johnny dan murid-muridnya telah menunggu kedatangan Paman Tak. Di sana, Paman Tak dipaksa untuk bertarung dengan murid-murid Johnny. You thought this guy is kung fu? Dari 1 lawan 1 hingga dikeroyok 10 orang. Awalnya Paman Tak dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Namun dikarenakan usia Paman Tak yang sudah cukup tua, akhirnya ia juga kewalahan menghadapi mereka semua. Melihat Paman Tak yang sudah kewalahan, 3 murid Jet memutuskan untuk membantu Paman Tak. Tak lama kemudian, tiba-tiba Jet sudah berada di sana. 師傅，師傅，你死啦！我決定留低啦。師傅， Jet pun menghadapi murid-murid Johnny dan satu persatu dari mereka dapat dengan mudah Jet kalahkan. Dan semuanya murid Johnny pun kalah. 歡迎你。 Jet meminta gurunya untuk menyelamatkan Anna dan ia sendiri yang akan menghadapi Johnny.
dan Johnny pun mulai bertarung. Pertarungan mereka terjadi cukup sengit, dan awalnya Jet terlihat lebih unggul dibanding Johnny. 你也有两下。 Dikarenakan pertarungan mereka sangat hebat, Jet dan Johnny sampai terjatuh ke bawah. 结束啦！ Malangnya pada saat itu kaki Jet terjepit sebuah roda. Johnny yang melihat hal itu mencoba mengambil keuntungan dan terus berusaha menyerang Jet. Tak lama kemudian, Jet berhasil melepaskan kakinya dari roda tersebut dan Jet pun dapat dengan mudah mengimbangi serangan Johnny. 打完未啊？中嚟！Meskipun Jet sempat terluka akibat terkena pecahan kaca, namun ia tetap dapat membuat Johnny terpojok. Di saat Johnny sudah sangat terpojok, Jet tidak ingin menghabisinya. Jet memilih untuk melepaskan Johnny. Namun Johnny yang licik mencoba untuk meledakkan ruangan itu. Jet pun dengan spontan melompat keluar gedung dan Johnny pun ikut melompat keluar. Sementara di tempat Paman Tak, polisi datang dan mengamankan murid-murid Johnny. Kembali kepada Jet dan Johnny yang sedang terjebak dan mereka masih terus bertarung dan mengakibatkan Johnny terjatuh dari atas ketinggian. Jet yang berhasil mengalahkan Johnny masih terus berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Beruntungnya, pada saat kabel yang ia pegang akan putus, Paman Tak dan murid-muridnya datang menyelamatkannya. Keesokan paginya, semua sudah kembali normal seperti semula. Di sana, Anna berpamitan dengan mereka semua dan pergi untuk melanjutkan pendidikannya. Sementara Jet berpamitan kepada gurunya dan pergi menggunakan bis untuk kembali ke Hong Kong. 所以仲當你會嘅師傅。啱㗎，着完呢次之後咧，我當唔啱身就退貨。好啦，係咁啦，拜拜。拜拜，翻上去啫嘛。喂，保重啦嚇。佢叫你寄 postcard 俾佢喎。叫佢俾心機。 Namun di saat di dalam bis, Jet dikagetkan dengan kehadiran Mei yang tiba-tiba juga berada di sana. Mei bermaksud ingin ikut ke Hong Kong bersama Jet. Namun sayangnya paspor milik Jet ditahan oleh gurunya yang membuat Jet tidak jadi pergi ke Hong Kong. Dan film pun ditutup dengan raut wajah Mei yang sedikit kesal. Film pun selesai. Buat teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe agar kita lebih semangat lagi upload video seru lainnya. Bye-bye!